mencari masuk ke dalam hutan yang di belakang rumah itu. Karena hutan di belakang rumah itu konon ceritanya dasarnya memang benar-benar angker. Dia seperti ada yang memanggil. Jadi ada seseorang yang memanggil. Ada yang seseorang yang memanggil. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabat pencinta misteri. Nah, malam ini kita akan mencoba kembali untuk mengangkat sebuah cerita misteri, yang mana adalah cerita ini adalah cerita real yang pernah terjadi mungkin beberapa tahun silam. Nah, malam ini aku tidak sendiri dan ditemani oleh sahabat kita, yaitu Mas Andi, Bang Andi ya. Ya, Bang Andi. Oke, nah, Bang Andi ini tadi sudah sedikit bercerita tentang pengalamannya sewaktu masih kecil ya, sewaktu masih anak-anak. Iya. Nah, kemungkinan pada saat itu Bang Andi masih berusia kurang lebih 10 sampai 12 tahun ya. Ya, sekitar segitulah, Bang. Ya. Nah, jadi tadi Bang Andi ini menceritakan pengalamannya di mana pada waktu itu Bang Andi pernah ikut mencari seseorang yang telah disembunyikan oleh makhluk astral. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita, alangkah baiknya buat sahabat kita semua, tolong bantu subscribe, like, dan komen agar channel kami cepat berkembang. Dan kita pun semangat untuk menyajikan cerita-cerita horor yang lebih menarik lagi. Nah, oke, langsung saja kita ke narasumber kita untuk menggali informasi dan cerita yang lebih jelasnya. Oke, Bang Andi. Ya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, oke, tadi Abang sudah sedikit bercerita ya tentang pengalaman Abang tentang orang yang disembunyikan oleh makhluk astral ya. Iya. Jadi itu adalah seorang kakek-kakek ya. Iya. Nah, seorang kakek-kakek yang umurnya tuh sekitar 70-an. Jadi oke Bang, gimana sih awal ceritanya, kejadiannya kok bisa sih disembunyikan sama makhluk astral? Oke. Awalnya tuh kakek-kakek ini dia pergi buang air besar di belakang rumah. Karena rumahnya itu rumah tunggal. Rumah tunggal ya. Rumah tunggal. Jadi maksudnya ini tidak ada rumah di sekitar situ. Tidak ada, semuanya kiri kanan dan depan sampai belakang itu hutan semua. Nah, mungkin walaupun ada itu rumahnya jauh ya. Jauh, ya jauh. Itu dia pergi buang air besar di belakang rumah. Setelah 1 jam, kurang lebih 1 jam. Iya, kurang lebih 1 jam nggak balik-balik. Oh, jadi setelah buang air besar itu kurang lebih 1 jam lamanya nggak balik-balik. Itu sekitar sore hari deh Bang, kejadian itu. Setelah nggak balik-balik, yang orang rumah ini pun panik. Kok istrinya atau saudaranya, saudara kandung? Iya, ya, saudara kandung kok nggak balik-balikin si kakek ini. Nah, bahkan pun orang rumah ini berinisiatif memanggil warga sekitar. Itu pun rumah warga itu jauh. Oh, jadi di sekelilingan rumah beliau ini memang nggak ada rumah ya? Nggak ada rumah. Nah, walaupun ada itu jaraknya cukup jauh. Cukup jauh, soalnya rumah beliau itu benar-benar di tengah hutan, tidak ada rumah. Nah, setelah itu keluarga saudaranya ini pergi memanggil warga untuk mencarinya, karena si kakek ini sudah nggak ada selama kurang lebih 1 jam lah. Sudah kurang lebih 1 jam nggak balik-balik. Iya. Padahal tadi sebelumnya hanya pamit ingin buang air besar di belakang rumah, persis di belakang rumah itu. Jadi ya datanglah warga, bahkan orang pintar pun datang untuk membantu mencari si kakek tersebut ya. Nah, setelah warga itu kumpul di rumah beliau itu tadi, beliau berkoordinasi lah ke kejadiannya seperti apa, kenapa bisa hilang atau kenapa dia bisa pergi ke sana kan.
Nah, setelah itu kita berpencar lah bagi orang Ya, jadi warga itu berpencar ya Berpencar, untuk mencari masuk ke dalam hutan. yang di belakang rumah itu. Karena hutan di belakang rumah itu konon ceritanya dasar memang benar-benar angker. Oh, jadi memang di belakang rumah itu Angker ya. memang. Jadi sempat menghilang ya. Sempat menghilang. Nah, setelah itu sudah dibagi tim, masuklah mencari ke dalam hutan selama ya 2 harian itu, Bang. Jadi proses pencarian itu kurang lebih 2 hari ya. 2 hari. 2 hari 2 malam. Iya, 2 hari 2 malam. Itu kita masuk ke dalam hutan. Ya. Nah, jadi setelah proses pencarian selama 2 hari itu bisa ketemu ya, Bang? Bisa ketemu. Alhamdulillah. Jadi setelah melalui proses pencarian selama 2 hari 2 malam, jadi kakek itu bisa ditemukan. Dan konon menurut cerita tadi yang dipaparkan oleh Bang Andi, kakek ini ditemukan di bawah pohon besar ya. Di bawah pohon mangga ya, kalau nggak salah ya. Iya, pohon mangga. Jadi kakek itu ditemukan di bawah pohon mangga. Iya. Nah, setelah ditemukan, itu pun nggak bisa kita langsung tangkap orangnya karena badannya ini licin. Jadi kulit ini licin ya. Licin seperti lendir lah. Ya, licin. seperti mengeluarkan lendir ya. Mengeluarkan lendir. Nah, memang Bang, setahu saya orang yang disembunyikan oleh makhluk astral ini memang kulitnya itu seperti mengeluarkan lendir. Bahkan ketika kita ingin memegang saja itu susah. Itu waktu ditemukan itu berlendir dan kita susah untuk ngambilnya itu. Nah, kita bawa ke rumah. Ya, dan pasti pada saat itu keadaannya pun pasti linglung ya. Linglung dan lemah. Jadi kemungkinan besar pada saat dia ditemukan itu pasti nggak bisa diajak untuk berkomunikasi. Nggak bisa. Nah, karena mungkin bisa jadi pada saat itu mungkin dia itu masih berada di dunianya. Iya, di dunia yang sebelah lah. Di alam sebelah. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah, kita bersihkan lah badannya. Ya, jadi dibersihkan dulu ya. Bersihkan, kita kasih istirahat beberapa jam. Setelah itu kalau kondisinya sudah bisa ditanyakan atau diajak ngobrol, baru kita tanyakan. Nah, setelah itu kita tanyakan kenapa kok bisa ada di situ. Padahal itu jauh loh Bang, dari pohon besar itu di rumahnya itu sekitar ada 1 kilo. Wow, ada 1 kilo itu. Iya, jauh. Jadi jarak dari rumah beliau ini dan pohon besar itu kurang lebih 1 kilometer ya. Jauh. Nah, jadi untuk ke sana tuh perlu masuk hutan ya, melalui hutan ya. Hutan. Kita jalan kaki, nggak bisa pakai kendaraan atau apa seperti ya. Karena memang di belakang di sekeliling rumah beliau ini adalah memang benar-benar hutan. Itu pun kita ke rumah beliau itu nggak bisa pakai sepeda motor, kita cuma jalan kaki. Jadi ya setelah tadi ditemukan, jadi warga tuh tetap berkumpul ya. Iya, tetap berkumpul, mau nanyakan kok bisa di sana ditemukan selama 2 hari 2 malam. Ya, nah jadi warga ini juga penasaran ingin mendengarkan penjelasan beliau. Ya. Nah, kenapa bisa jadi sampai ada di bawah pohon besar itu? Iya, di pohon besar kok jauh banget, sekitar 1 kilo. Nah, setelah kondisinya sudah memungkinkan bisa ditanyakan, beliau bercerita dia itu kan habis buang air besar ya di belakang rumah itu. Dia seperti ada yang memanggil. Jadi ada seseorang yang memanggil. Ada yang seseorang yang memanggil. Itu sosoknya yang beliau katakan itu orangnya besar. Hitam orangnya. Jadi ada sesosok makhluk yang menyerupai bentuk manusia. Dia bilang itu manusia memanggil beliau, dan jadi beliau ini ikut ya. Dia ikut ke orang yang memanggil itu. Ya, soalnya dia bilang orang tersebut dia memanggil bukan sendiri aja tapi banyak. Oh, jadi orang itu juga banyak ya? Iya, tapi yang pertama memanggil beliau itu yang orang besar itu. Jadi orang yang besar itu tadi. Iya. Jadi singkat cerita beliau ikut bersama orang itu ya? Iya, ikut sampai menuju ke rumahnya. Sampai rumahnya. Dan dia pun bercerita
kalau pas sampai di rumahnya itu rumah besar. Jadi beliau itu melihat rumah orang ini sangat besar. Sangat besar seperti istana lah. Ya. Dan kakek ini pun berpikir, kok ada rumah besar di sekitar sini? Iya, padahal kan biasanya beliau kan nggak pernah Nggak pernah melihat. Jadi beliau itu sudah lama tinggal di rumah beliau. Sudah lama, dia dari lahir. Nah, jadi dari kecil Dari beliau kecil itu memang sudah tinggal di situ. Dan belum pernah melihat rumah besar itu ya. Belum pernah. Nah, jadi sebenarnya ini beliau itu juga penasaran, ada rumah besar di dalam hutan. Bahkan seperti istana ya. Dan tadi Bang Andi juga memaparkan bahwa di dalam rumah itu banyak penghuninya. Banyak penghuninya. Dia itu seperti apa ya? Seperti kampung lah. Sekitar rumah istana itu banyak lagi di samping-sampingnya rumah-rumah. Oh, warga. Jadi di situ bukan hanya satu rumah. Bukan satu aja rumah, tapi banyak seperti kampung. Seperti kampung besar. Jadi bisa dikatakan di sana itu adalah sebuah perkampungan ya. Sebuah perkampungan besar. Nah, jadi cuma rumah yang paling besar adalah rumah orang yang memanggil beliau tadi. Ya, jadi rumah yang paling besar itu adalah rumah orang yang memanggil beliau tadi. Ya. Jadi beliau ini masuklah ke dalam rumah dan dia orang tersebut. Dia masuk, dia tinggal di situ dan beliau pun diajak untuk tinggal di sini. Tinggal di situ. Dia bilang nggak usah pulang, kamu tinggal di sini aja. Kehidupan di sini enak. Kalau kamu pulang, jangan pulang. Jadi mereka itu menjanjikan kepada kakek ini bahwasanya kehidupan di sini lebih enak daripada. Bahkan tadi Bang Andi memaparkan bahwa orang itu juga mengatakan apabila kamu ingin beristri, bisa ya? Bisa. Di situ dia carikan. Apapun dia mau dia carikan asalkan dia mau tinggal di situ. Nah, jadi beliau ini istilahnya itu mau diangkat sebagai anggota keluarga. Iya, mau diangkat jadi anggota keluarga. Tadi juga ada sedikit menarik nih, jadi di cerita Bang Andi tadi Bang Andi sempat bilang sama aku kalau kakek-kakek ini tadi pada saat di situ beliau merasa seperti orang yang masih muda. Iya, seperti muda. Padahal umur beliau itu 70-an loh. Nah, kurang lebih 70 tahun umurnya. Nah, jadi beliau itu pada saat di alam sana beliau itu merasa masih muda. Nah, bahkan orang di sana pun menjanjikan ya kalau misalnya beliau ingin mencari istri, silakan tinggal di sini. Silakan tinggal di situ. Nanti dia carikan. Bahkan pekerjaan pun dijanjikan oleh mereka itu. Mantap ya. Jadi ini aku juga merinding nih mendengar ceritanya Bang Andi. Sebenarnya itu cerita ini sudah lama tapi baru kali ini diceritakan. Soalnya setiap diceritakan selalu merinding. Nah, ini aja aku lihat nih Bang Andi merinding nih dari tadi nih. Dan aku juga ikut merinding loh Bang. Soalnya kita ada loh Bang, kok ada rumah besar di tengah hutan. Jadi memang benar-benar penglihatan kita di saat kita di alam mereka itu, jadi penglihatan kita itu memang kita sudah tidak melihat dunia kita. Sudah tidak. Penglihatannya di sana ya benar-benar kota. Rumah besar dilihat seperti kota lah. Namun pada dasarnya apabila kita orang awam yang melihat di sana mungkin hanya melihat hutan dan mungkin hanya dipenuhi dengan pohon kayu. Cerita Bang ini cukup menarik ya, cukup menyeramkan sebenarnya. Jadi tujuan mereka itu hanya ingin mengangkat sebagai anggota keluarga. Jadi nggak ada tujuan lain. Nggak ada tujuan lain. Dan awalnya pun dia dipanggil, kamu ikut aja. Orang itu yang memanggil itu orang di situ, dia cerita orang besar itu dia punya kekuasaan di daerah situ, yang punya rumah istana ini. Oh, jadi bisa dikatakan orang yang memanggil tadi ini adalah mungkin adalah pemimpin. Iya, pemimpin kota itulah. Nah,
mungkin di situ adalah sebuah kerajaan Iya, dan beliau mungkin sebuah kerajaan. jadi orang itu mungkin bisa dikatakan adalah pemimpin yang ada di sana. Iya. Jadi pemimpin itulah yang memanggil kakek-kakek ini untuk diangkat sebagai anggota keluarga. Iya. Jadi gimana nih Bang cerita kelanjutannya setelah kejadian itu? Apakah kakek itu masih tinggal di rumahnya? Sampai sekarang masih tinggal. Masih tinggal. Sampai sekarang masih tinggal. Jadi orangnya sampai sekarang masih hidup? Masih hidup, tapi sudah nggak bisa kerja, di rumah saja sekarang. Iya. Saudaranya pun masih hidup ya? Saudaranya masih hidup. Dia cuma dua bersaudara tinggal di rumah itu. Tapi apakah setelah kejadian itu pernah lagi beliau mengalami kejadian yang sama? Kalau sampai sekarang tidak pernah lagi. Tidak pernah, alhamdulillah ya. Jadi beliau masih tinggal di rumah tersebut sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, oke, buat semua sahabat pecinta misteri, itulah tadi cerita yang diangkat oleh Bang Andi, seorang sahabat kita, sekaligus beliau adalah sebagai narasumber pada malam hari ini. Jadi cerita beliau ini cukup menyeramkan dan ini real, nyata pernah terjadi di alam dunia ini. Nah, oke, buat semua sahabat pecinta misteri, mungkin sekian dulu podcast kami bersama Bang Andi. Ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak cerita-cerita horor, dan nantikan terus kelanjutan cerita-cerita horor yang akan kita sajikan di channel Suasana Desaku. Nah, dan saya Bang Wahyu dan juga narasumber kita Bang Andi, kami berdua pamit mohon undur diri dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.